Assalamualaikum sahabat jejak hikmah yang dirahmati Allah. Setiap kisah meninggalkan jejak, dan setiap jejak mengandung hikmah. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia, karena ada Allah yang maha menentukan setiap jalan takdir. Kadang, sesuatu yang awalnya kita anggap musibah besar, ternyata di baliknya tersimpan rahmat yang luar biasa. Kisah nyata yang akan kita dengarkan kali ini mungkin akan membuat hati kita bergetar. Karena ia mengajarkan bahwa cinta sejati bukan sekedar tentang dua hati yang ingin bersatu, tetapi tentang bagaimana Allah menuliskan jalan yang terbaik bagi hambanya. Maka sebelum kita mulai, mari biasakan menuliskan sholawat di kolom komentar, sertakan juga asal daerah sahabat jejak hikmah agar kita bisa saling mengenal dalam kebaikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta membagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapat pelajaran darinya. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tentang seorang pemuda bernama Fajar dan seorang gadis bernama Ayu. Mereka sudah lama saling mengenal, bahkan sejak bangku SMA. Perjalanan cinta mereka penuh dengan rintangan, namun akhirnya setelah bertahun-tahun, tibalah hari yang dinanti, hari pernikahan mereka. Seluruh keluarga sudah menyiapkan segala sesuatu. Undangan sudah tersebar, pelaminan sudah dihias indah, makanan sudah siap untuk tamu yang akan datang. Bahkan baju pengantin pun sudah tergantung rapi di kamar. Semua orang menunggu detik-detik bahagia itu. Namun takdir berkata lain. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan, justru terjadi sesuatu yang tak pernah diduga. Pernikahan itu batal, bukan esok, bukan lusa, melainkan tepat di hari H. Saat semua orang sudah datang, saat tamu sudah memenuhi kursi, saat janur kuning sudah terpasang di depan rumah. Air mata tumpah, hati remuk, rasa malu seolah menelan seluruh keluarga. Tapi siapa sangka, peristiwa itulah yang justru membuka jalan takdir terindah bagi Fajar dan Ayu. Sahabat jejak hikmah yang dirahmati Allah, setiap kisah meninggalkan jejak dan setiap jejak mengandung hikmah. Kita tidak pernah tahu rencana Allah karena Dia maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Kadang kita merencanakan sesuatu dengan begitu matang, dengan penuh harapan, dengan persiapan yang panjang, tetapi pada akhirnya Allah jugalah yang menentukan. Dan seringkali, sesuatu yang kita kira sebagai akhir dari segalanya justru menjadi awal dari sebuah perjalanan yang lebih indah, meski pada awalnya penuh dengan tangisan dan luka. Kisah ini datang dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kota yang sederhana, dengan penduduk yang hidup rukun, mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang, dan sebagian kecil pegawai negeri. Di kota kecil itu, ada seorang pemuda bernama Fajar. Sejak kecil, Fajar dikenal sebagai anak yang sopan, rajin membantu orang tua, dan rendah hati. Ayahnya seorang tukang kayu, ibunya seorang ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga membuat kue untuk dijual. Kehidupan keluarga Fajar memang tidak bergelimang harta, tetapi penuh dengan kehangatan dan doa. Fajar tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Meski ia tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya, ia tidak pernah menyelah. Ia bekerja di sebuah bengkel motor kecil di dekat pasar, membantu memperbaiki kendaraan orang kampung. Dari situlah ia mendapatkan rezeki, sedikit demi sedikit menabung untuk masa depan. Di tengah kesibukannya bekerja, Fajar tidak pernah lupa untuk ikut pengajian di masjid, mendengar tausiah, dan menjaga akhlak. Di sisi lain, ada seorang gadis bernama Ayu. Gadis ini adalah teman sekolah Fajar sejak SMA. Ayu berbeda dengan Fajar. Ia berasal dari keluarga yang sedikit lebih berada. Ayahnya seorang guru, ibunya seorang bidan desa. Namun meski latar belakang mereka berbeda, keduanya sama-sama tumbuh dalam suasana keluarga yang religius. Ayu dikenal sebagai gadis yang ramah, santun, dan punya senyum yang menenangkan siapapun yang melihatnya. Sejak SMA, Fajar dan Ayu sudah saling mengenal. Awalnya mereka hanya sebatas teman sekelas. Ayu sering meminjam catatan Fajar karena tulisan Fajar rapih. Dari situ percakapan sederhana terjalin. Mereka tidak pernah berlebihan, tidak pernah pacaran secara terang-terangan seperti kebanyakan anak muda lain. Mereka hanya berkomunikasi seperlunya,
menjaga jarak, tetapi hati mereka diam-diam menyimpan rasa. Setelah lulus SMA, jalan hidup mereka berbeda. Ayu melanjutkan kuliah di kota, sementara Fajar memilih langsung bekerja untuk membantu keluarganya. Bertahun-tahun mereka jarang bertemu, hanya sesekali saling mendengar kabar dari teman lama. Namun perasaan yang pernah tumbuh itu ternyata tidak padam begitu saja. Allah menjaga hati mereka. Waktu berlalu. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Ayu kembali ke kampung. Ia mulai bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar. Kehadirannya kembali di desa membuat banyak orang gembira, terutama anak-anak yang senang belajar bersamanya. Dan di sanalah takdir mempertemukan kembali Fajar dan Ayu. Pertemuan itu terjadi secara sederhana. Suatu sore, motor Ayu mogok di jalan. Kebetulan Fajar sedang lewat dengan motornya sepulang dari bengkel. Melihat Ayu kesusahan, Fajar pun berhenti dan menawarkan bantuan. Dengan cekatan, Fajar memperbaiki motornya. Ayu hanya bisa tersenyum malu sambil mengucapkan terima kasih. Dari momen kecil itu, percakapan mereka kembali terjalin. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Namun kedekatan itu tetap dalam batas wajar. Fajar yang sejak dulu menaruh rasa pada Ayu, akhirnya memberanikan diri mendatangi orang tua Ayu. Ia mengatakan dengan jujur bahwa ia ingin melamar Ayu dengan cara baik-baik sesuai ajaran agama. Meski Fajar sadar dirinya hanyalah anak tukang kayu, ia tidak ingin menunda-nunda niat baik. Awalnya, keluarga Ayu terkejut. Mereka tahu siapa Fajar, tahu latar belakang keluarganya, tahu kesederhanaannya. Tapi mereka juga tahu akhlak Fajar, kesungguhannya, dan kebaikan hatinya. Setelah berdiskusi, orang tua Ayu pun menerima niat baik Fajar. Mereka yakin bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta, tetapi dari bagaimana seorang laki-laki mampu membimbing istrinya dengan iman dan tanggung jawab. Kabar bertunangan Fajar dan Ayu pun tersebar di kampung. Banyak yang bahagia, ada pula yang iri. Ada tetangga yang berbisik-bisik, mempertanyakan mengapa Ayu yang cantik dan berpendidikan memilih pemuda sederhana seperti Fajar. Namun Ayu mantap dengan pilihannya. Ia yakin, kebersamaan dengan orang yang berakhlak lebih berharga daripada bergelimang harta dengan orang yang salah. Persiapan pernikahan pun dimulai. Keluarga Fajar menabung habis-habisan. Ayah Fajar membuat sendiri sebagian perabot kayu untuk rumah kecil yang akan mereka tempati setelah menikah. Ibu Fajar menjahitkan baju sederhana untuk menyambut tamu, sementara keluarga Ayu menyiapkan segala kebutuhan pesta. Undangan sudah tersebar ke seluruh kerabat, tetangga, bahkan hingga ke kota. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini dinanti. Rumah Ayu ramai sekali. Sejak pagi para tetangga berdatangan untuk membantu. Janur kuning terpasang di depan rumah, tanda bahwa ada pesta pernikahan. Musik gamelan pelan terdengar dari pengeras suara, menambah suasana bahagia. Di ruang tamu, pelaminan sudah dihias indah dengan bunga segar. Meja penuh dengan makanan. Tamu mulai berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Ayu duduk di kamarnya, mengenakan kebaya putih yang anggun. Wajahnya dipoles dengan riasan sederhana, namun kecantikannya memancar alami. Hatinya berdebar, penuh rasa haru. Ia teringat perjalanan panjang yang akhirnya membawanya ke hari ini. Dalam hatinya, ia berdoa agar pernikahan ini menjadi berkah. Di sisi lain, Fajar bersiap di rumahnya. Ia mengenakan beskap coklat muda lengkap dengan belangkon. Ayah dan ibunya tampak terharu melihat putra sulung mereka akan segera menjadi seorang suami. Fajar mencium tangan kedua orang tuanya, memohon doa restu. Semua tampak sempurna. Semua tampak akan berjalan sesuai rencana. Namun, sahabat jejak hikmah yang dirahmati Allah, di balik semua kebahagiaan itu ternyata ada badai besar yang tidak disangka-sangka. Sebuah peristiwa yang membuat semua orang terdiam, membuat air mata mengalir deras, membuat suara gamelan yang semula merdu berubah menjadi pilu.
Ketika rombongan pengantin pria bersiap berangkat menuju rumah mempelai wanita, tiba-tiba kabar mengejutkan datang. Seorang tamu yang baru saja tiba membisikkan sesuatu pada ayah Ayu. Wajah ayah Ayu mendadak pucat, tangannya gemetar. Ia segera memanggil istrinya ke dalam kamar, dan tanpa sepengetahuan banyak orang, mereka mengurung diri sambil berdiskusi dengan nada panik. Ayu yang sedang menunggu pun merasa cemas. Ia melihat ibunya masuk dengan wajah muram, lalu berkata pelan, "Nak, kita harus bicara." Ayu terkejut. Ia bertanya apa yang terjadi, tetapi ibunya hanya menunduk. Saat itulah Ayu mendengar kabar yang membuat dunianya runtuh. Ada seseorang yang datang membawa bukti bahwa Fajar pernah menikah siri dengan seorang wanita di luar kota. Dan dari pernikahan itu konon sudah ada seorang anak kecil. Kabar itu bagai petir di siang bolong. Ayu tidak percaya. Ia merasa seperti disambar kilat. Air matanya langsung jatuh. "Tidak mungkin, Bu. Fajar tidak mungkin melakukan itu," ucapnya terbata. Ayahnya menatapnya dengan tegas. "Nak, kita tidak bisa melanjutkan ini sebelum kebenaran jelas. Pernikahan tidak boleh dibangun atas kebohongan." Sementara itu, kabar itu mulai berhembus ke telinga para tamu. Suasana yang semula riuh gembira mendadak hening. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Beberapa tamu mulai gelisah, menatap satu sama lain. Sebagian menutup mulut dengan tangan, tak percaya apa yang mereka dengar. Di rumah Fajar, kabar itu juga sampai. Fajar terperangah, ia merasa terhantam. "Apa? Aku menikah siri, punya anak. Astagfirullah, itu fitnah," teriaknya dengan suara bergetar. Ia berusaha menjelaskan kepada keluarganya bahwa semua itu tidak benar. Namun berita sudah terlanjur menyebar cepat, lebih cepat dari langkah kakinya menuju rumah Ayu. Dan disinilah tragedi itu dimulai. Tepat di hari H, saat seharusnya akad nikah berlangsung, ayah Ayu berdiri dan dengan berat hati mengumumkan kepada para tamu bahwa pernikahan dibatalkan. Suara itu menggema, menusuk hati setiap orang yang hadir. Fajar terdiam. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Ayu menangis sejadi-jadinya di kamarnya. Para tamu gelisah, sebagian menunduk, sebagian pulang dengan wajah kebingungan. Suasana rumah yang semula penuh tawa, kini berubah menjadi lautan air mata. Sahabat jejak hikmah yang dirahmati Allah, bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang pemuda ketika seluruh kehidupannya yang ia impikan luluh lantak hanya dalam hitungan jam. Bayangkan bagaimana rasa malu yang harus ditanggung keluarga. Bagaimana tatapan orang-orang di sekitar yang penuh tanda tanya. Bagaimana bisik-bisik tetangga yang terdengar bagai pisau yang menusuk. Itulah yang dirasakan Fajar hari itu. Ia datang dengan hati penuh harapan. Dengan doa yang ia panjatkan berhari-hari, dengan niat yang tulus untuk menghalalkan seseorang yang ia cintai sejak lama. Namun, di depan mata, semua itu hilang begitu saja. Bukan karena ia berbuat salah, melainkan karena fitnah yang datang secara tiba-tiba tanpa bisa ia kendalikan. Fajar berdiri di tengah keramaian, tetapi merasa begitu sendirian. Orang-orang menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang kasihan, ada yang ragu, ada yang sinis. Bibirnya bergetar. Ingin berteriak bahwa semua itu bohong, bahwa ia tidak pernah menikah siri, bahwa ia tidak pernah meninggalkan seorang anak di luar sana. Namun lidahnya keluh. Suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk bisikan tamu. Ibunya menangis sambil menggenggam tangan Fajar. Ayahnya hanya bisa menepuk pundaknya, mencoba menguatkan meski wajahnya sendiri tidak sanggup menyembunyikan rasa malu. "Sabar, Nak. Sabar. Allah tahu yang sebenarnya," ucap sang ayah lirih. Sementara itu, di dalam kamar, Ayu menangis terseduh-seduh. Hatinya koyak. Ia tidak tahu harus percaya siapa. Ia mengenal Fajar sejak lama. Ia tahu sifatnya. Ia yakin Fajar bukan pembohong. Namun di hadapannya kini ada orang asing yang datang membawa bukti berupa foto dan kertas yang katanya akte nikah siri.
Ayah dan ibunya pun menjadi ragu karena mereka tidak ingin anaknya terjerumus dalam kebohongan rumah tangga. Ayub meremas tangannya, wajahnya basah oleh air mata. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, kalau memang benar ini fitnah, tunjukkanlah kebenarannya. Kalau memang dia bukan yang terbaik untukku, jauhkanlah dengan caramu, meski hatiku sakit." Keputusan akhirnya sudah bulat. Ayah Ayu berdiri di hadapan tamu dan dengan suara bergetar mengumumkan bahwa pernikahan dibatalkan. Terdengar helaan napas panjang, beberapa orang menutup wajah dengan syal atau kain karena tidak sanggup melihat suasana memilukan itu. Musik gamelan berhenti, para tamu satu persatu memilih pulang. Setelah semua selesai, Fajar kembali ke rumah dengan langkah gontai. Jiwanya kosong, tubuhnya lemas. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di teras, menatap langit gelap, bertanya-tanya dalam hati. Ya Allah, apa salahku? Mengapa Engkau uji aku seberat ini? Bukankah aku hanya ingin menikah dengan cara halal? Bukankah aku sudah berusaha menjaga diri? Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat bagi Fajar dan keluarganya. Fitnah yang dilontarkan orang misterius itu menyebar cepat ke telinga warga desa. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada pula yang menjadikan cerita itu sebagai bahan gosip di warung kopi. Nama Fajar tercoreng. Setiap kali ia lewat di jalan, selalu ada mata yang menatap dengan curiga. Namun Fajar memilih diam. Ia tahu membela diri di hadapan manusia tidak akan ada habisnya. Ia hanya bisa berserah kepada Allah. Ia terus bekerja di bengkel, meski hatinya remuk. Ia tetap sholat malam, tetap menghadiri pengajian, meski kadang ia mendengar orang berbisik di belakangnya. Bagaimana dengan Ayu? Kehidupan Ayu juga berubah drastis. Ia tidak lagi sama seperti dulu. Senyumnya pudar, matanya sering sembab karena menangis diam-diam. Ia masih mengajar anak-anak di sekolah, tetapi hatinya kosong. Setiap kali ia mengingat Fajar, dadanya terasa sesak. Ia ingin percaya bahwa semua itu fitnah, tetapi rasa ragu masih ada. Orang tuanya pun masih bersikap dingin terhadap nama Fajar. Sahabat jejak hikmah, begitulah kadang hidup ini. Tidak semua jalan menuju kebahagiaan itu mulus. Kadang ada ujian besar yang datang justru di saat kita paling berharap. Namun Allah tidak pernah tidur. Allah Maha melihat siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Dan waktu akhirnya membuktikan semuanya. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, muncullah kabar yang mengejutkan. Orang yang menyebarkan fitnah tentang Fajar akhirnya tertangkap. Ternyata ia adalah sepupu jauh dari keluarga Ayu yang diam-diam menyimpan rasa cemburu dan sakit hati. Ia sebenarnya ingin menikahi Ayu, tetapi cintanya tidak pernah terbalas. Ia tahu Ayu mencintai Fajar, maka dengan segala cara ia berusaha merusak pernikahan mereka. Orang itu mengaku bahwa semua dokumen yang ia bawa adalah palsu, dibuat dengan bantuan seorang kenalannya. Foto yang ia tunjukkan pun hasil editan. Semua itu murni fitnah. Ia menangis di hadapan keluarga, meminta maaf. Namun apa gunanya? Nasi sudah menjadi bubur. Pernikahan yang sudah disiapkan hancur. Nama baik Fajar sudah terlanjur tercoreng. Dan luka hati Ayu sudah terlanjur dalam. Ketika kebenaran terungkap, Ayu berlari ke rumah Fajar. Air matanya jatuh deras. Ia memohon maaf sambil menggenggam tangan Fajar. "Maafkan aku, Fajar. Aku tidak percaya padamu saat itu. Aku lemah, aku terlalu mudah goyah. Padahal aku tahu siapa dirimu, aku tahu hatimu, aku menyesal." Fajar menatap Ayu dengan mata berkaca-kaca, hatinya campur aduk. Ada bahagia karena akhirnya kebenaran muncul, ada lega karena fitnah terbongkar, tetapi ada juga luka karena semua itu datang terlambat. Ia berkata pelan, "Ayu, aku memaafkanmu. Tidak ada yang salah pada dirimu, kita semua hanya korban keadaan. Tapi Ayu, percayalah, rasa sakit ini terlalu dalam. Aku butuh waktu untuk sembuh." Ayu terdiam, ia mengangguk, menerima dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Ia sadar meski cinta masih ada, tetapi luka yang mereka alami bukan hal yang bisa sembuh hanya dalam sehari.
Hari berganti bulan, Ayu tetap menunggu, berharap suatu saat Fajar akan kembali mengajaknya menikah. Namun takdir Allah berbeda. Suatu hari Fajar mendapatkan kesempatan bekerja di kota besar. Ada seorang kenalannya yang mengajaknya membuka bengkel yang lebih besar di sana. Fajar memutuskan pergi, meninggalkan kampung demi membangun kehidupan baru. Di kota, Fajar berjuang keras. Ia bekerja siang dan malam, belajar manajemen, belajar pemasaran, hingga bengkelnya berkembang pesat. Ia dikenal sebagai pemuda ulet dan jujur. Rezekinya mulai membaik. Ia bisa mengirim uang untuk kedua orang tuanya di kampung, memperbaiki rumah mereka, bahkan membiayai adiknya sekolah. Sementara itu, Ayu tetap tinggal di kampung, melanjutkan pekerjaannya sebagai guru. Hatinya masih menyimpan cinta untuk Fajar, tetapi ia mencoba mengikhlaskan. Ia yakin kalau memang jodoh, Allah akan mempertemukan lagi. Ia tidak terburu-buru menerima lamaran siapapun, meski banyak yang datang. Sahabat jejak hikmah, disinilah hikmah mulai terlihat. Pernikahan mereka memang batal di hari H, namun itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari peristiwa itu, Allah membuka jalan baru. Fajar yang semula hanya bekerja di bengkel kecil, kini berhasil membangun usaha besar. Ayu yang semula hanya bergantung pada cinta, kini belajar untuk lebih dekat kepada Allah, lebih berserah, lebih ikhlas. Sahabat jejak hikmah yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan, dan kehidupan tidak pernah berhenti meski hati masih menyimpan luka. Fajar yang kini hidup di kota besar, perlahan menata kembali serpihan hatinya. Ia belajar dari pengalaman pahit yang pernah ia alami, bahwa manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan. Luka akibat pernikahan yang batal memang tidak hilang begitu saja, tetapi ia jadikan sebagai bahan bakar untuk berjuang lebih keras. Setiap hari Fajar bangun lebih awal dari orang lain. Sebelum subuh ia sudah terjaga, mengambil wudhu, dan sujud lama dalam doa. Ia memohon agar Allah melapangkan dadanya, menghapus luka masa lalu, dan memberi jalan terbaik untuk masa depannya. Doa-doa itu yang membuat hatinya tetap kuat. Setelah itu, ia bekerja dengan penuh semangat, melayani pelanggan di bengkel dengan jujur, memperbaiki motor orang dengan sepenuh hati. Kejujurannya membuat banyak pelanggan percaya, hingga bengkel kecil itu makin ramai. Beberapa tahun kemudian, usaha Fajar tumbuh besar. Ia tidak lagi hanya memperbaiki motor, tetapi juga membuka toko spare part dan cabang bengkel di beberapa tempat. Anak-anak muda di kampungnya yang merantau ke kota pun diajaknya bekerja. Ia tidak lupa berbagi rezeki, membantu yang kesusahan, bahkan ikut membiayai renovasi masjid di dekat bengkelnya. Nama Fajar kini dikenal luas, bukan hanya sebagai montir, tetapi sebagai pengusaha muda yang dermawan. Namun meski kesuksesan dunia sudah ia raih, hatinya masih kosong. Ia belum juga menemukan pengganti Ayu. Setiap kali ada yang bertanya kapan ia menikah, Fajar hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Aku pernah mencoba, tapi Allah menutup jalan itu. Mungkin waktuku belum tiba. Aku pasrah saja." Sementara itu, di kampung, Ayu tetap menjalani hidupnya sebagai guru. Ia semakin dicintai murid-muridnya. Setiap pagi ia datang dengan senyum, menyapa anak-anak, mengajari mereka membaca, menulis, berhitung, dan mengajarkan akhlak. Kehadirannya menjadi cahaya di sekolah. Tetapi di balik senyum itu, ada kesepian yang sering ia rasakan. Lamaran demi lamaran datang, tetapi Ayu selalu menolak dengan halus. Ia tidak ingin terburu-buru. Banyak orang mulai bertanya-tanya, mengapa Ayu yang cantik, pintar, dan berbakti pada orang tua belum juga menikah. Namun Ayu hanya tersenyum. Dalam hatinya ia masih menyimpan nama Fajar. Meski mereka sudah lama berpisah tanpa kabar, meski hatinya tahu Fajar mungkin sudah melangkah jauh, tetapi cinta yang dulu ia tanam belum pernah benar-benar mati. Suatu hari, setelah lebih dari 5 tahun berlalu, Fajar kembali ke kampung. Ia ingin menjenguk orang tuanya yang mulai menua. Ia pulang dengan mobil sederhana, membawa banyak buah tangan. Tetangga menyambutnya dengan kagum. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang kesuksesan Fajar di kota, tetapi baru kali itu melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Di rumah, Fajar memeluk ibunya erat. Air mata haru jatuh di pipi mereka. "Mak, Fajar pulang. Maaf, lama sekali tidak menjenguk," ucapnya. Ibunya tersenyum sambil mengusap kepala anaknya. "Nak, yang penting kau sehat dan selamat. Kami selalu mendoakanmu." Kabar kepulangan Fajar cepat menyebar di kampung. Tentu saja Ayu mendengarnya. Hatinya berdebar. Ia tidak menyangka setelah bertahun-tahun Fajar akhirnya pulang. Malam itu Ayu sholat lama sekali. Ia berdoa, "Ya Allah, jika memang dia jodohku, dekatkanlah. Jika bukan, kuatkanlah hatiku untuk ikhlas." Keesokan harinya, takdir Allah mempertemukan mereka. Ayu sedang berjalan pulang dari sekolah, ketika tanpa sengaja berpapasan dengan Fajar di jalan desa. Keduanya terdiam. Waktu seakan berhenti. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Wajah mereka sudah sedikit berbeda. Lebih dewasa, lebih matang, tetapi ada sesuatu di mata mereka yang tetap sama. Rasa yang belum pernah padam. "Ayu?" Suara Fajar lirih, nyaris tercekat. "Fajar?" jawab Ayu dengan senyum yang dipaksakan, meski hatinya bergetar hebat. Mereka berbincang singkat. Fajar menanyakan kabar. Ayu menjawab dengan sopan. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji. Hanya percakapan sederhana, tetapi cukup untuk membuat hati mereka bergejolak. Setelah pertemuan itu, Fajar gelisah. Ia merasa hatinya kembali hidup. Malam itu, ia kembali berdoa lama sekali. "Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Jika Ayu memang untukku, berilah jalan. Jika tidak, kuatkanlah aku untuk melepaskannya." Beberapa hari kemudian, Fajar memberanikan diri mendatangi rumah Ayu. Ia disambut oleh orang tua Ayu. Suasana sempat canggung, mengingat dulu pernikahan mereka batal dengan cara yang begitu menyakitkan. Namun Fajar menunduk hormat, lalu berkata dengan tegas, "Pak, Bu, saya datang bukan untuk membuka luka lama. Saya hanya ingin bicara dari hati. Dulu kita semua sudah diuji dengan fitnah yang kejam. Sekarang kebenarannya sudah jelas. Jika Bapak dan Ibu berkenan, izinkan saya melamar Ayu sekali lagi, dengan cara yang baik, dengan niat yang lebih matang." Ayah Ayu terdiam lama. Ia menatap Fajar dalam-dalam. Dalam hatinya, ia tahu Fajar bukan pemuda sembarangan. Ia ingat bagaimana Fajar dulu sabar menghadapi fitnah, bagaimana ia tidak membalas dendam meski harga dirinya diinjak. Kini, Fajar datang kembali, lebih dewasa, lebih mapan, lebih kuat. Hatinya luluh. Ia menoleh ke istrinya, lalu mengangguk pelan. Ayu yang mendengar percakapan itu dari dalam kamar menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena haru. Ia tidak menyangka Allah masih mempertemukan mereka. Ia keluar dengan wajah basah air mata. Fajar menatapnya dengan tatapan penuh cinta lalu berkata, "Ayu, aku tidak punya banyak kata. Aku hanya ingin menebus apa yang dulu hancur. Jika kau bersedia, mari kita mulai lagi. Bukan dari nol, tapi dari luka yang sudah sembuh menjadi kekuatan." Ayu mengangguk sambil menangis. "Aku bersedia, Fajar." Sahabat jejak hikmah, air mata bahagia pun tumpah. Keluarga yang dulu sempat tercerai-berai oleh fitnah, kini kembali dipersatukan. Tidak ada pesta besar kali ini. Tidak ada janur kuning yang megah. Tidak ada undangan ribuan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Namun justru dalam kesederhanaan itu ada kebahagiaan yang tulus. Ayu duduk di samping Fajar dengan wajah berseri. Fajar menggenggam tangannya dengan penuh syukur.
di hadapan penghulu, dengan suara tegas ia mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikahnya Ayu binti Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Semua saksi menjawab sah. Tangis haru pecah di ruangan itu. Ayu menunduk. Air matanya jatuh, tetapi senyum tidak lepas dari wajahnya. Ia akhirnya resmi menjadi istri dari lelaki yang sejak dulu ia cintai. Fajar pun merasa lengkap. Semua luka yang dulu ia tanggung kini terasa terbayar dengan kebahagiaan yang Allah hadiahkan. Sahabat jejak hikmah, begitulah Allah menunjukkan kuasanya. Pernikahan yang dulu batal di hari H, yang sempat menjadi aib dan luka, ternyata hanyalah jalan untuk mematangkan mereka, untuk menguatkan hati, untuk menjadikan mereka lebih siap menyongsong rumah tangga. Allah tidak pernah keliru menulis takdir. Kadang manusia merasa kecewa karena sesuatu yang hilang, tetapi justru yang hilang itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Fajar dan Ayu kini menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh syukur. Mereka tidak lagi memikirkan omongan orang, tidak lagi sibuk mengejar gengsi. Mereka hanya ingin hidup sederhana, saling mendukung, saling menguatkan dalam suka dan duka. Fajar tetap mengurus usahanya di kota, tetapi sering pulang ke kampung untuk bersama istri. Ayu tetap mengajar, mendidik anak-anak dengan penuh cinta. Dari rumah tangga itulah lahirlah generasi baru, anak-anak yang mereka didik dengan kasih sayang dan nilai-nilai agama. Mereka berdua tidak pernah melupakan masa lalu. Justru mereka menjadikan masa lalu itu sebagai pengingat bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah. Ia butuh kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan penuh kepada Allah. Dan pada akhirnya, sahabat jejak hikmah, kisah ini mengajarkan satu hal penting, bahwa sesuatu yang terlihat buruk bisa jadi adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Pernikahan yang batal di hari H, yang sempat menjadi aib dan luka, ternyata hanyalah jalan untuk mematangkan mereka, untuk menguatkan hati, untuk menjadikan mereka lebih siap menyongsong rumah tangga. Allah tidak pernah keliru menulis takdir. Kadang manusia merasa kecewa karena sesuatu yang hilang, tetapi justru yang hilang itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan pada akhirnya, sahabat jejak hikmah, kisah ini mengajarkan satu hal penting, bahwa sesuatu yang terlihat buruk bisa jadi adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Pernikahan yang batal di hari H bukanlah akhir, melainkan awal dari takdir indah yang Allah rencanakan. Dan siapapun kita, jika hari ini sedang diuji, jangan pernah putus asa. Karena bisa jadi, ujian yang kita tangisi hari ini adalah pintu menuju kebahagiaan yang lebih besar di esok hari. Sahabat jejak hikmah yang dirahmati Allah, perjalanan panjang Fajar dan Ayu adalah cermin dari kehidupan manusia pada umumnya. Kadang, kita sudah menyusun rencana dengan matang. Kadang, kita sudah menabung lama untuk sebuah pernikahan. Kadang, kita sudah yakin bahwa inilah jalannya, inilah jodohnya. Namun Allah berkehendak lain. Sebuah fitnah datang, pernikahan batal di hari H, seluruh harapan seolah hancur di depan mata. Namun, lihatlah bagaimana Allah bekerja. Allah biarkan mereka merasakan pahitnya rasa malu, getirnya fitnah, luka yang mendalam, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menguatkan. Allah biarkan air mata tumpah deras di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, bukan untuk membuat mereka lemah, tetapi untuk mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kesabaran dan keyakinan kepadanya. Fajar yang dulu hanya pemuda sederhana, anak seorang tukang kayu, hampir saja menyerah pada hidup ketika namanya tercoreng. Tapi ia memilih untuk sabar. Ia memilih diam ketika difitnah. Ia memilih tidak membalas dendam kepada orang yang menyebarkan kebohongan. Ia hanya mengadu kepada Allah, hingga akhirnya Allah membukakan jalan rezeki, memuliakannya di mata manusia, dan mengembalikan nama baiknya.
Ayu yang dulu menangis sejadi-jadinya di kamar pengantin, merasa seluruh hidupnya berakhir, ternyata diselamatkan Allah dari sebuah rumah tangga yang nyaris dibangun di atas fitnah. Allah tidak membiarkannya masuk ke dalam pernikahan yang penuh kebohongan, karena Allah tahu hati Ayu terlalu lembut untuk menanggung dusta. Maka Allah tahan dulu kebahagiaannya agar nanti ketika tiba waktunya, ia bisa menikah dengan penuh keyakinan, tanpa ragu, tanpa bayangan fitnah. Sahabat jejak hikmah, bukankah begitu sering kita merasakan hal serupa dalam hidup? Kita sudah bekerja keras, sudah menunggu lama, sudah mempersiapkan segala sesuatu, tapi pada akhirnya rencana kita gagal. Kita kecewa, kita marah, kita merasa Allah tidak adil. Padahal, siapa tahu kegagalan itu adalah perlindungan dari Allah. Siapa tahu doa kita sebenarnya sudah dikabulkan, hanya saja bukan dengan cara yang kita bayangkan. Kisah Fajar dan Ayu memberi kita pelajaran penting bahwa sabar dan ikhlas adalah kunci. Sabar menghadapi ujian, sabar menahan rasa malu, sabar ketika nama baik diinjak, dan ikhlas menerima takdir yang tidak sesuai keinginan. Karena setelah sabar, pasti ada keindahan. Setelah air mata, pasti ada senyum. Setelah malam gelap, pasti ada fajar. Kita juga belajar bahwa fitnah adalah senjata berbahaya. Satu kebohongan bisa menghancurkan nama baik seseorang, bisa memisahkan dua insan yang saling mencintai, bisa memecah belah keluarga. Maka berhati-hatilah dengan lisan kita. Jangan mudah menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Karena setiap kata yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bayangkan, hanya karena fitnah satu orang, pesta pernikahan yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan hancur begitu saja. Betapa besar dosa yang ditanggung orang yang menyebarkannya. Namun Allah Maha Adil. Pada akhirnya, kebenaran terbongkar, fitnah runtuh, dan yang benar kembali mulia. Itu bukti bahwa sebesar apapun kebohongan, ia tidak akan bisa menutupi cahaya kebenaran selamanya. Dan ada satu lagi hikmah yang bisa kita ambil, bahwa jodoh tidak pernah tertukar. Meski pernikahan mereka batal di hari H, meski mereka sempat berpisah 5 tahun, meski keduanya sempat menjalani hidup sendiri-sendiri, pada akhirnya Allah pertemukan kembali dengan cara yang indah. Bukankah ini bukti nyata bahwa jika memang sudah tertulis, tidak ada yang bisa menghalangi? Tidak ada fitnah, tidak ada jarak, tidak ada waktu yang mampu memisahkan jodoh yang Allah takdirkan. Sahabat jejak hikmah, mungkin di antara kita ada yang sedang merasakan hal yang sama. Mungkin ada yang sedang menyiapkan pernikahan, lalu tiba-tiba batal. Mungkin ada yang sedang difitnah, nama baiknya jatuh. Mungkin ada yang sedang menunggu jodoh, tetapi tak kunjung datang. Ingatlah kisah ini. Jangan putus asa, jangan berhenti berdoa. Karena Allah tahu waktu yang tepat. Allah tahu siapa yang terbaik untuk kita. Setiap kali hati terasa sesak, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tidaklah seorang muslim ditimpa musibah berupa rasa sakit, lelah, sedih, atau gundah, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Maka musibah bukan tanda Allah benci. Justru ia adalah tanda Allah ingin membersihkan kita, ingin meninggikan derajat kita. Lihatlah Fajar, jika pernikahannya tidak bakal dulu, mungkin ia tidak akan berjuang sekeras itu di kota. Mungkin ia tidak akan sukses membangun usaha. Mungkin ia tidak akan dikenal sebagai pemuda dermawan. Lihatlah Ayu, jika ia menikah saat itu, mungkin ia akan selalu dihantui oleh fitnah. Mungkin ia akan hidup dengan rasa curiga. Mungkin ia tidak akan sebahagia sekarang. Tetapi karena Allah tahan dulu, keduanya justru lebih matang, lebih kuat, lebih siap. Maka sahabat semua, jangan pernah takut kehilangan sesuatu di dunia. Karena yang hilang mungkin memang bukan milik kita. Yang Allah simpan pasti diganti dengan yang lebih baik. Dan jika memang sesuatu itu benar milik kita, ia akan kembali, seberapa jauh pun ia pergi. Fajar dan Ayu kini hidup bahagia. Mereka tidak lagi memandang masa lalu dengan air mata, melainkan dengan senyum. Mereka bersyukur pernah diuji, karena tanpa ujian itu, mereka mungkin tidak akan sedewasa sekarang. Setiap kali mereka menceritakan perjalanan hidupnya kepada anak-anak mereka,
selalu ada pesan yang mereka sampaikan. Nak, jangan pernah takut pada takdir. Jika Allah menulis sesuatu untukmu, maka tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan jika Allah menjauhkan sesuatu darimu, maka itu pasti bukan yang terbaik bagimu. Begitu pula kita semua. Jangan pernah takut jika hari ini kita diuji. Jangan merasa dunia berakhir hanya karena sebuah kegagalan. Percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sahabat jejak hikmah yang dirahmati Allah, kisah ini sampai pada akhirnya. Dari sebuah pernikahan yang batal di hari H, dari air mata yang tumpah, dari fitnah yang memalukan, akhirnya berujung pada rumah tangga yang penuh berkah. Dari sebuah kegagalan yang memalukan, Allah ubah menjadi takdir indah yang menggetarkan hati. Maka, mari kita ambil hikmahnya bersama-sama. Ingatlah sahabat, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju Allah. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis, kadang kita berencana, kadang kita gagal. Tetapi selama kita bersabar dan berikhlas, maka setiap kegagalan hanyalah jalan menuju sesuatu yang lebih indah. Karena benar adanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka yakinlah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu pernikahan yang batal, pekerjaan yang hilang, atau impian yang gagal, semua itu hanyalah cara Allah untuk membawa kita kepada takdir terbaik. Sahabat jejak hikmah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga kita bisa lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih yakin bahwa setiap ujian hanyalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Mari kita terus memperbanyak doa, memperbanyak selawat, memperbanyak amal kebaikan, agar ketika ujian datang kita siap menghadapinya dengan hati yang tenang. Dan akhirnya, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar, yang ikhlas menerima takdir-Mu, yang selalu husnudzon kepadamu. Berikanlah kami jodoh yang terbaik, rezeki yang halal dan berkah, serta keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Lindungilah kami dari fitnah, jauhkan kami dari kebohongan, dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang selalu Engkau ridhoi. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kisah ini dengan memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tuliskan salawat terbaik sahabat semua di kolom komentar, serta sebutkan juga asal daerah, agar kita bisa saling mengenal dalam kebaikan. Dan jangan lupa sahabat, dukung terus channel Jejak Hikmah dengan menekan tombol like, subscribe, serta bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan saudara, agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah dan pelajaran berharga dari kisah nyata ini. Ingatlah, setiap kisah meninggalkan jejak, dan setiap jejak mengandung hikmah. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, hanya di Jejak Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.